Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaman Sindani Hidayat dari NTM 20105011101 Rombel 3 yang akan menerangkan dan menjelaskan sistem kerja dari hasil kerja saya, jawaban ujian akhir semester mata kuliah sistem microcontroller yang dosennya bernama Muhammad Nurholis Abdillah, Magister Engineering. Nah, di sini saya hanya memaparkan hasil kerja saya dan saya mohon maaf karena pada hasil ini di sini kan ada ketentuan sekalian dijalankan, tapi entah kenapa saya tanyakan ke teman juga, teman juga tidak tahu. Di sini saya tidak bisa, entah karena di tengah jalan itu aplikasi saya error, jadi bola lebih suap. Langsung saja dari nomor 1, sebuah password terhubung pada port interrupt 2, 3 buah LED merah kuning hijau terhubung pada port C dari 0 sampai 2 dan buzzernya di port B di pin 5. Semua komponen tersebut terhubung pada port di Atmega 16 dan buatlah kode program tersebut. Yang pertama, ketika password ditekan akan menyebabkan interrupt sehingga LED kuning menyala selama 3 detik kemudian mati dan dilanjutkan dengan LED merah selama 5 detik, kemudian LED tersebut mati dan buzzer berbunyi selama 2 detik, LED hijau menyala selama 3 detik dan mati dan buzzer berbunyi lagi selama 1 detik. Dan ketika password ditekan lagi akan mengulang proses di atas. Nah, di sini saya akan menunjukkan rangkaiannya. Ya, seperti ini rangkaiannya. Sebentar, saya edit dulu. Banyak terus sudah. Nah, ini adalah rangkaiannya di mana di sini dijelaskan. Sebentar, ini salah. Ini. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Nah, pas. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya di sini buzzer itu tertanam di port B pin 5 dan kemudian dilanjutkan porsi itu di sini ada 0113 12. Nah, di sini terpasang juga lampu LED 1, 2 dan 3. Nah, di sini itu adalah kontrolernya dan sebagainya. Dan untuk pemrogramannya adalah sebagai berikut ini. Yang dimana sebentar ini. Nah, ini. Nah, ini adalah sebentar. Oh ya, salah maaf. Mohon maaf. Ini adalah 1 dan ini adalah 2. Nah, di sini nomor 1 ini adalah yang pertama kondisi jelas mati semua dan LED mati. Kondisi buzzer ini off dan LED kuning menyala selama 3 detik dan berlanjut di bawahnya. Nah, di sini di pemrograman ini adalah menjelaskan bagaimana suatu LED itu mati selama interval 3 detik dan kemudian disusul oleh lampu-lampu yang lainnya, semisal lampu kuning mati, setelah itu lampu merah menyala selama 5 detik seperti yang di coding ini. Dan di sini dilanjutkan juga kuning nyala dan merah juga menyala selama 2 detik dan kemudian keduanya mati dan buzzer bunyi selama 2 detik. Nah, delaynya 200. Nah, misal ini 500 mau diganti 300 juga bisa. Jadi semisal mau diganti pun hanya delay. Kalau semisal mau diganti waktunya itu hanya di delaynya, semisal mau diganti lampunya tinggal di porsi, habis itu ininya di 01 nya itu diganti 1 atau dengan 0. Kalau satu adalah itu dan 0 adalah mati, itu aja. Dan di sini nih kenapa satunya itu berbeda, karena di pinnya itu di pin porsi di pin porsinya itu berbeda juga. Semisal tadi itu kan ada 0, 1 dan 2. Nah, di sini juga 1
Ini 2, ini 0. Nah, di sini pokoknya berbeda. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fitur timer pada Atmega 16 dapat digunakan untuk menentukan waktu delay. Nah, di sini fungsi Atmega 16 itu bisa juga digunakan untuk menentukan waktu delay seperti yang tadi saya sebutkan. Itu juga bisa akan buat LED terhubung pada porsi dan buatlah program untuk mengendalikan LED tersebut agar menyala secara bergantian dengan delay 18 second, mikrodetik mungkin, menggunakan timer pada frekuensi osilator 4 MHz. Nah, untuk rangkaiannya adalah sebagai berikut ini. Nah, di sini 8 LED dan di sini adalah passwordnya. Ya, pencet aja. Dan di sini saya mohon maaf karena tidak bisa, karena di tengah pekerjaan saya aplikasinya error dan saya tidak tahu bagaimana caranya, karena itu saya instalkan di tukang komputer dan sebagainya. Saya mohon maaf, Pak. Nah, di sini nomor 2 dan tadi itu adalah rangkaiannya, dan sekarang saya akan menunjukkan apa sih, bagaimana sih cara kerjanya, cara kerja codingnya. Nah, di sini saya jelas. Nah, di sini sudah tersedia di mana di DRC ini konfigurasi porsi sebagai output, dan porsi yang di sini itu adalah kondisi awal LED adalah mati. Nah, di sini LED nyala secara bergantian. Di sini menghidupkan porsi semut kemudian memanggil timer delay-nya. Timer delay-nya adalah 18 detik seperti yang tadi. Ini seperti yang dijelaskan tadi, setiap angka ini berbeda itu adalah slot, maksudnya tempat LED dicolokkan pada suatu Atmega 16. Di sini ada 1, 1, 0, 10, 100, 1000 dan sebagainya sampai 8. Seperti itu. Ya, kode program fungsi timer delay-nya itu adalah sebagai berikut: TCR 1 dan sebagainya. Itu adalah konfigurasi prescaler, dan 0 di sini adalah nilai inisialisasi timer 176 dan sebagainya. Nah, kemudian nomor 3 itu adalah Atmega 16 mampu menghasilkan program PWM dalam kodifikasi fast PWM dan fast correct PWM. Yang pertama, jadi di sini buatlah kode program Atmega Studio correct PWM dengan duty cycle 25% dan 50%. Menggunakan timer 0, prescale 64 dan frekuensi osilator 4 MHz. Nah, di sini saya akan menunjukkan simple tapi lumayan rumit ininya, karena saya juga tidak terlalu paham untuk codingnya. Jadi mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Nah, di sini osilator yang tadi dikatakan sebagai, semisal kita ingin melihat frekuensi, bentuk frekuensi seperti apa. Nah, ini fungsi osilator di sini. Di sini Atmega, habis itu di sininya ada ini dia soal nomor 3 25%. Di sini saya buat ada dua 25% dan 50%. Bedanya apa? Di sini di duty-nya, kalau 50% itu 128, kalau di 25% itu ada 64, seperti itu. Nah, itu selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di sini adalah gelombang PWM dimanfaatkan untuk mengendalikan intensitas cahaya lampu. Jadi di sini gelombang PWM yang tadi di nomor 3 ini dimanfaatkan untuk mengendalikan intensitas cahaya lampu. Setelah program pada Atmel Studio mengendalikan intensitas cahaya LED hijau menggunakan timer 0 dan LED kuning menggunakan timer 2 mode fast PWM tanpa flash scale pada frekuensi osilator 8 MHz. Simulasikan kode program yang dihasilkan dengan prinsip kerjanya sebagai berikut: kondisi awal LED menyala dan kuning mati. Ketika password ditekankan, cahaya LED hijau meredup dan akhirnya mati, namun di saat yang bersamaan cahaya LED kuning menyala dan semakin terang, seperti itu.
Nah, untuk ininya adalah seperti ini. Sebentar. Ika? Benar ini. Jadi di sini saya menunjukkan green, yellow. Nah, di sini ada passwordnya seperti biasa untuk controller juga, nyalamati seperti bukan nyalamati di sini apabila ditekan nanti ini akan berubah, apalagi ditekan kembali nah mungkin akan berubah seperti itu. Nah, di sini saya menunjukkan dari soal nomor 4. Sebentar, saya edit lagi biar tidak membingungkan. Nah, di sini mendeklarasi variabel duty init PWM memanggil fungsi PWM. Di sini duty-nya 0, duty 225, duty cycle dari 0 sampai maksimalnya seperti itu. Nah, di sini meningkatkan kecerahan LED secara perlahan, delaynya adalah 30 detik. Dan di bawahnya adalah duty 255, duty lebih dari 1 dan lain sebagainya. Duty cycle maksimal jadi di sini itu berarti ini itu adalah 0 sampai dari maksimal, dan di sini itu adalah maksimal ke minimal. Menurunkan kecerahan LED secara perlahan, dan di sini fungsi pembangkitan PWM itu adalah, nah di sini fungsi pembangkitan PWM di sini adalah bahasa programnya untuk sekiranya mengatur PWM-nya. Nah, ini di sini. Jadi ke port pin 3 sebagai output PWM, set fast PWM, dan set komparasi clear OCO, dan set and prescaling. Nah, di sini. Nah, sekian. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga kurang paham juga. Yes, terima kasih. Apabila dalam penjelasan dari awal sampai akhir tidak ada titik kejelasan, mungkin bisa tanya kepada saya dan saya mungkin akan memberikan sedikit pembahasan lebih lanjut seperti itu. Dan apabila dari awal sampai sekarang tidak open cam juga saya mohon maaf karena kamera laptop saya sedang ada problem. Saya mohon maaf juga. Dan saya akhiri sampai sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.